Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Camat Talaga Jaya, yang kami menghormati Bapak Kepala Desa Luwu, yang kami hormati Kepala Seksi Kecamatan Desa Luwu, yang kami hormati Kepala Dinas Koperasi atau yang mewakili, yang kami hormati Babinsa Desa Luwu dan seluruh anggota BPD Desa Luwu. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul dalam acara musyawarah khusus pembentukan koperasi desa dengan tema Merah Putih Desa Luwu, Kecamatan Talaga Jaya, Kabupaten Gorontalo pada hari ini, Sabtu 25 April 2025, dalam keadaan sehat walafiat. Saya Putri Amanda Ishak akan memandu jalannya acara pada hari ini. Marilah kita awali acara pada hari ini dengan sama-sama menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Bangsaku, rakyatku semuanya, bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Selanjutnya untuk memimpin jalannya acara pada hari ini kami serahkan kepada Ketua BPD. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Kepala Dinas Koperasi dan UMKM atau yang mewakili, yang saya hormati Camat Talaga Jaya dan Kepala Seksi PMD Camat Talaga Jaya, yang saya hormati Bapak Kepala Desa Luwu beserta jajarannya, yang saya hormati Wakil Ketua BPD, Sekretaris BPD, dan anggota BPD, yang saya cintai, saya banggakan peserta musyawarah desa khusus pembentukan Koperasi Merah Putih Luwu, Kecamatan Talaga Jaya, dengan membacakan Bismillahirrahmanirrahim. Musyawarah desa khusus pembentukan Koperasi Merah Putih Desa Luwu dinyatakan dimulai.
Berdasarkan rundown acara yang telah kami terima dari Dinas Teknis, bahwa pelaksanaan pembentukan ini kurang lebih 120 menit atau kurang lebih 2 jam. Itu rundown acaranya. Tetapi tergantung kita mau cepat mau terlambat. Tapi insya Allah yang kami perlu informasikan kepada Bapak dan Ibu peserta musyawarah hari ini, bahwa kami BPD sejak menerima instruksi Presiden, surat edaran dari Kementerian Koperasi, instruksi Bupati Kabupaten Gorontalo, dan surat dari Kementerian Pedesaan, kami telah menindaklanjuti perintah tersebut. Kami BPD telah melaksanakan rapat kerja BPD dengan pemerintah desa untuk persiapan kegiatan yang akan kita lalui hari ini. Dan alhamdulillah sudah ada sumber daya manusia yang akan menjadi pengurus koperasi Desa Luo. Sehingga kami berharap hari ini, pembentukan hari ini dapat berjalan dengan lancar, dan atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah pengurus-pengurus yang nantinya akan terpilih bisa menjalankan tugasnya sesuai tupoksi, sesuai dengan regulasi koperasi, dan tentunya ujung-ujungnya adalah untuk kesejahteraan masyarakat Desa Luo itu sendiri. Dan untuk mempersingkat waktu, kami persilakan sesuai acara mampir menati alom menit lewat tintang di sana. Moloran don lente Bapak dan Ibu ya. Untuk itu kami persilakan pengantar kata oleh Bapak Kepala Desa Luo. Kalau di catatan ini 5 menit, untuk yang 2 menit diserahkan kepada Bapak Desa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ketua BPD beserta anggota BPD yang sempat hadir. Yang saya hormati Pak Camat Talaga Jaya beserta Kepala Seksi PMD. Yang saya hormati Kepala Dinas Koperasi yang diwakili oleh orang Kampung Luo, Pak Eman. Yang saya hormati Ketua LPM, anggota LPM yang sempat hadir. Yang saya hormati Karang Taruna Desa Luo, Kadet dan juga Sub. Yang saya hormati teman-teman mahasiswa Poltekkes Gorontalo dan seluruh para tamu undangan yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang saya hormati Bapak Babinsa Pak Dwi. Alhamdulillah kegiatan pada hari ini insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berjalan sesuai dengan harapan kita dan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang saya hormati, saya selaku kepala desa menjadi orang yang pertama menyampaikan mendukung program Koperasi Merah Putih. Sesuai instruksi Bupati Gorontalo, kami menjadi lokus pembentukan Koperasi Merah Putih. Jadi insya Allah di satu kecamatan ini kami Desa Luo yang menjadi utama yang sudah melakukan musyawarah desa terkait dengan pembentukan Koperasi Merah Putih. Maka harapan saya, mohon anggota yang dipilih insya Allah bekerja yang sesuai dengan prosedur yang diperintahkan oleh Presiden Prabowo terkait dengan insya Allah berjalannya koperasi agar masyarakat desa sejahtera dan mandiri. Insya Allah hanya itu yang mungkin sambutan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin suara desa yang kami hormati, kita malam begitu salam. Ya, untuk itu sambutan berikutnya adalah Pak Camat. Di waktu ini 5 menit
Saya mau tim macam-macam najan tuh bos. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Kepala Dinas Koperasi dan UMKM atau Kili, yang saya hormati Kepala Desa Luo bersama jajarannya, yang saya hormati Ketua BPD bersama anggota BPD yang ada pada saat ini, yang saya hormati Babinsa jadi yang hadir saat ini, yang saya hormati Kepala Seksi PMD Kecamatan Telaga Jaya, saya hormati tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh perempuan, tokoh adat, hadirin sekalian yang hadir pada saat ini yang saya hormati. Pertama-tama marilah kita mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena dengan rahmat dan hidayahnya kita dapat bertemu pada hari ini dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang sesuatu apapun. Salam dan salam terpulang kita aturkan kepada Nabi besar Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, kepada sahabatnya. Insya Allah rahmat dan suri teladan beliau sampai kepada kita masih mengikuti ajarannya. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, saya ini hanya diberikan waktu 5 menit di ketua sepasang apa itu waktu ya, tidak banyak yang saya dapat sampaikan. Pertama, saya mengapresiasi kepada pemerintah desa maupun BPD Desa Luo yang telah mengadakan musyawarah desa pada hari ini dalam rangka musyawarah desa pembentukan koperasi merah putih yang sesuai instruksi dari Bapak Presiden dan juga edaran dari Bapak Bupati Gorontalo agar apa namanya koperasi merah putih ini secepatnya dibentuk. Yang kedua, mudah-mudahan koperasi merah putih Desa Luo ini nantinya bisa mengangkat perekonomian masyarakat yang ada di Desa Luo tersebut, karena tujuan utama dari koperasi ini adalah meningkatkan perekonomian masyarakat Desa Luo. Yang ketiga, saya berharap nantinya pengurus koperasi merah putih ini dapat bekerja dengan sebaik-baiknya, dapat bekerja secara transparan, akuntabilitas dengan berpedoman pada aturan main yang ada nantinya. Yang berikut dari saya, semoga kegiatan pada hari ini bisa memperoleh rahmat dari Allah Subhanahu wa taala dan dapat diberkahi Allah Subhanahu wa taala, dan terutama ini adalah untuk kemajuan perekonomian masyarakat yang ada di Desa Luo. Demikian beberapa hal yang dapat saya sampaikan, dan lebih kurangnya mohon dimaafkan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak dan Ibu hadirin musyawarah desa khusus, perlu kami informasikan bahwa sebagai tindak lanjut berikut setelah kami BPD melakukan rapat kerja BPD, maka oleh pemerintah kecamatan kemarin pada tanggal 22 April di lokasi ini juga sudah dilakukan sosialisasi tingkat kecamatan. Hadir di sini ada 5 desa, sehingga hari ini sesuai tentatif hari ini kita tinggal penguatan seperti apa koperasi merah putih yang ada di desa itu. Sehingga kami berharap ketika ada yang perlu mau dipertanyakan dengan istilah kamu nanya, kamu bertanya-tanya, nah itu setelah kita selesaikan dulu prosesi pembentukan hari ini. Mulainya sesuai tentatif yang ada, kami mempersilakan dari Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Gorontalo sebagai narasumber yang juga akan dibawakan langsung oleh pejabat fungsional, dan kami perlu
perkenalkan bahwa beliau adalah tidak asing lagi di mata kita di Desa Luo. Beliau berkecimpung sebagai ASN di Kabupaten Gorontalo itu dari sejahtera sampai dengan hari ini di koperasi. Sehingga kalau mau tanya koperasi, tanya pada dia. Bagaimana orang yang tidak bayar, tanya pada dia. Bagaimana orang kasih modal di koperasi, tanya pada dia. Nah, kami hormati Bapak Sulaiman Kasim, SIP, selaku pejabat fungsional yang ada di Dinas Koperasi untuk memberikan penguatan terhadap koperasi Merah Putih yang ada di Desa Luo. Pada Bapak disilakan, kalau di jam ini 7 menit, saya kasih waktu terserah beliau. 7 jam. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati seluruh peserta musyawarah desa khusus pembentukan koperasi Merah Putih Luo. Karena untuk menunggu tanggung tua-tua mengawak itu Pak. Jadi saya langsung saja Bapak Ibu yang saya hormati, terkait dengan pembentukan koperasi ini tujuannya adalah memberdayakan masyarakat desa, memutus mata rantai. Mata rantai dalam ini saya telah dijelaskan tadi. Dilunggu sehingga mengikuti hasil panen atau segala rupa itu. Itu yang pertama. Berikut yang perlu kita bahas saat ini, karena kemarin sudah disampaikan tadi, sudah ada sosialisasi yang hadir saat itu adalah Bapak Kadis. Jadi ini tinggal memperkuat saja. Jadi yang perlu kita bahas saat ini adalah terkait dengan isi anggaran dasar dan akta koperasi, akta pendirian koperasi. Yang pertama adalah nama koperasi. Nama koperasi sudah ada standar dari Pak Presiden, Koperasi Desa Merah Putih Luo. Dan nama koperasi ini tidak boleh sama di seluruh Indonesia. Jadi apabila ada nama Luo lagi selain di Desa Luo ini, dan kita yang belakangan mendaftar di notaris, berarti kita harus tambah Koperasi Desa Merah Putih Luo, Kecamatan Talaga Jaya. Berikut terkait dengan domisili koperasinya, yang jelas-jelas berada di Desa Luo, tapi tepatnya di mana, di dusun mana, dusun mana. Itu yang berikutnya. Yang berikut lagi adalah terkait simpanan pokok, simpanan wajib. Jadi kita sepakati bersama sebentar, nanti setelah ada pengurus, kita sepakati besaran simpanan pokok, simpanan wajib. Simpanan pokok itu apa? Simpanan pokok itu kita setor 1 kali selama kita jadi anggota koperasi dan tidak bisa diambil. Selama kita jadi anggota koperasi itu tidak boleh mengambil itu. Begitu juga simpanan wajib. Simpanan wajib tiap bulan disetor. Itu kewajibannya kita selama jadi anggota koperasi dan tidak bisa juga diambil kecuali kita keluar dari koperasi. So tidak mau lagi dilayani oleh koperasi. Atau misalnya kalau nanti tahu tak boleh dilabari melayani, misalnya malu hari 5 ahli warisnya bisa ambil semua simpanan pokok dan simpanan wajibnya. Fungsi dari simpanan pokok, simpanan wajib itu adalah buktinya kita sudah terdaftar jadi anggota koperasi, sudah lunas. Kalau misalnya sudah lunas untuk simpanan pokok, karena simpanan pokok itu 1 kali. Simpanan wajibnya tiap bulan. Itu Bapak Ibu ya. Fungsinya dari simpanan pokok, simpanan wajib ini adalah untuk jadi modal awal koperasi. Karena koperasi itu walaupun ini adalah program pemerintah, tapi kita tetap berpatokan di prinsip perkoperasian, kemandirian dari, oleh, dan untuk kita. Jadi modal itu kita dulu. Dari kita semua yang hadir ini yang jadi anggota koperasi, dari kita dulu modalnya. Itu yang kita putar dan keuntungannya akan kembali kepada Bapak Ibu juga. Tapi tidak 100%, ada pembagian. Ibu ketua ya Kopuan yang lebih paham itu terkait dengan pembagian itu. Terus fungsi lain dari simpanan pokok, simpanan wajib adalah karena kita sudah jadi anggota, dalam hal simpan pinjam yang dilayani oleh koperasi itu adalah yang sudah menyetor simpanan pokok, simpanan wajib. Dilarang keras melayani yang tidak jadi anggota. Kalau misalnya terbukti ada pelayanan terhadap non anggota, itu pengawasannya sudah bukan kami Dinas Koperasi atau Kementerian Koperasi. Pelayanannya sudah melekat di Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Mabe ceking yole di tahun mulut taroi.
Dan itu juga merupakan dasar untuk pembagian SHU nanti, simpanan pokok dan simpanan wajib itu. Terus itu khusus simpan pinjam. Terus untuk yang lain-lainnya, yang sektoral lainnya, bisa melayani yang non anggota. Misalnya dalam gerai sembako, ada yang tadi dijelaskan pergudangan, ada alsintannya, dan ada apotiknya, ada kliniknya, boleh kita melayani masyarakat umum. Tapi pemberlakuannya berbeda dengan yang ada simpanan. Jadi misalnya gerai sembako, harga pokok yang kita beli sekian, kita naikkan 5% khusus untuk anggota. Yang untuk masyarakat umum otomatis lebih mahal, dan keuntungannya masuk ke koperasi. Yang menikmati itu siapa? Kita orang semua yang ada simpanan pokok dan simpanan wajib. Itu untuk simpanan. Terus yang berikutnya yang nantinya akan dibahas adalah terkait unit-unit usaha. Unit usaha itu tadi sudah disampaikan oleh Pak Presiden dan sudah ada juga di Juklat. Tinggal menambahkan potensi-potensi apa yang ada di desa, kita tambahkan. Begitu Bapak Ibu ya. Sebenarnya waktu yang tidak bawa buku karena mesti ditaruh taruh tamu-tamuan. Tinggal pura-pura mesti ditaruh di luar, punya mesti ditaruh ya. Berikut sudah untuk sampai dengan unit usaha sudah ya. Jadi sudah jelas tadi apa yang disampaikan oleh Pak Presiden dan sudah ada di Juklat. Tinggal menambahkan unit-unit usaha sesuai dengan potensi desa yang ada. Berikut tadi SHU. SHU pembagiannya bagaimana? SHU itu yang saya sampaikan tadi itu 40 sebagian besar sebagian dikembalikan kepada anggota. Itu didasarkan kepada besarannya simpanan pokok wajib, besarannya simpanan Bapak Ibu yang ada di sini, dan banyaknya Bapak Ibu bertransaksi memberikan jasa kepada koperasi. Jadi semakin banyak bertransaksi, semakin banyak Bapak Ibu bagiannya Bapak Ibu di SHU. Pembagian SHU adalah 40% itu kembali kepada anggota. Itu standarnya. Untuk merubah itu pada saat rapat anggota tahunan bisa kita rubah itu. Jadi 40% dibahagi rata bukan berarti sama, disesuaikan dengan jadi pembagian SHU itu berdasarkan besaran simpanannya Bapak Ibu dan banyaknya bertransaksi. Semakin banyak bertransaksi, makin banyak bagiannya Bapak Ibu. Itu 40%. Yang 60% itu ke mana? 35%-nya kembali ke kas, merupakan dana cadangan. 5% untuk karyawan, 5% untuk pengawas, 5% untuk pengurus. 5%-nya dana pendidikan. Malu 90% atau 95%. Pada 2,5% dana sosial, 2,5% dana pembangunan daerah kerja. Dana cadangan itu untuk apa? Jadi dana cadangan itu kembali ke koperasi. Itu cadangan apabila koperasi ini misalnya satu waktu jadi untung, tidak ada keuntungan, misalnya bonomin, berarti anggota tidak ada bagian. Kita ambil dari dana cadangan itu untuk menutupi, itulah jadi bagian SHU. Kita ambil dari dana cadangan. Berikut yang dana pendidikan. Dana pendidikan itu dikemanakan? Sebelum ada penggunaannya disimpan di kas. Nanti kalau misalnya ada pelatihan di dinas atau misalnya so banyak dana pendidikan yang ada di kas koperasi, kita bisa bikin pelatihan mandiri untuk anggota, diambil dari situ. Dana sosial yang 2,5% ke mana? Itu disepakati bersama, misalnya tak ilopatea anggota ya, anggota tak ilopatea, atau ada yang sakit masuk rumah sakit, kita bisa beri santunan dari situ. Keuntungan di koperasi ini Bapak Ibu,
koperasi ini bukan miliknya oleh Pak Camat, bukan milik Pak Ayah, atau milik pengurus, atau milik dari pengawas. Jadi milik kita semua. Jadi ada kebijakan-kebijakan yang akan diambil oleh pengurus, itu harus dibicarakan, diputuskan bersama, karena kekuasaan tertinggi ada pada rapat anggota, bukan pada pengurus dan pengawas. Jadi mungkin seperti itu dulu Bapak Ibu, karena wate bolong hibudoti. Terkait dengan apabila misalnya selang berjalannya waktu ya, ini di koperasi. Jadi seiring berjalannya waktu, apabila dari penilaiannya Bapak Ibu ada kejadian-kejadian yang sudah lari dari jalur, kita langsung hubungi pengawasnya, karena fungsi pengawas TY adalah perwakilan Bapak Ibu untuk mengawasi pengelolaan kegiatan unit usaha yang dilakukan oleh pengurus. Langsung deh pengawas itu. Kalau misalnya pengawas ini dia mau itu langsung naomet di pengurus. Butuh rapat kita orang, bikin rapat luar biasa. Misalnya di pengurus malah pakai doi, berarti mesti menggantian, bikin rapat luar biasa terkait dengan pergantian pengurus. Jadi tidak seakan-akan dia mula muhlata demula 1 tahun, tidak. Selang berjalan itu, kalau misalnya malu punya dewengan, kita orang bisa langsung minta untuk pengurus mengadakan rapat luar biasa. Terus seperti tadi ya, isi anggaran dasar itu saya sudah sampaikan tadi. Misalnya ada kesepakatan simpanan pokok, simpanan wajib, hari ini kita putuskan misalnya simpanan wajib beliau 25.000, 1 tahun ke depan 25.000 itu mari oleh ini. Kita bisa putuskan pada saat rapat itu kita naikkan, misalnya kita naikkan ini simpanan wajibnya, kita naikkan Pak, supaya ambil Allah lebih data kita orang simpanan di situ, supaya kita orang bisa menerima pengembalian SHU lebih banyak lagi. Baru yang persen tadi itu boleh kita rubah juga, seperti yang di Pak Yusrin. Pak Yusrin ini beliau ini adalah mantan karyawan di pabrik gula dan ada koperasi juga. Di sana SHU tidak dibagi tiap tahun di sana. Jadi nanti sudah ada mereka ada target 10 miliar ya. Nanti sudah 10 miliar SHU itu dibagi semua kepada anggota di sana itu. Jadi di sini juga kalau misalnya kita orang bahwa ini kita orang punya Pak pengurus, boleh kita orang mau tambah sedikit, tapi jangan dulu sekarang, nanti berikutnya. Ini kan sesuai standar dulu, sesuai standar anggaran dasar. Jadi begitu dulu. Berikut terkait dengan, karena setelah terbentuk pengurus, setelah dibicarakan semua terkait dengan anggaran dasar, pasti mau ada notaris. Apa-apa yang nantinya kita butuhkan sebagai syarat untuk menerbitkan akta pendirian koperasi dan nomor AHU-nya, SK AHU-nya. Jadi yang pertama adalah fotokopi berita acara terkait pembentukan koperasi ini. Kalau di koperasi umum itu itu, tapi karena ini adalah dikhususkan, sedangkan pembentukannya saja melalui musyawarah desa khusus. Kalau koperasi yang lainnya itu pemukiman anggota 9 orang kita sudah ada koperasi itu minimal 9 orang, tapi karena ini adalah di program, jadi dikhususkan melalui musyawarah desa khusus, dan yang menentukan boleh tidaknya untuk membentuk koperasi adalah kehadiran BPD. Karena walaupun perintah itu harus seluruh masyarakat yang ada di desa itu yang harus jadi anggota, diharuskan. Untuk prinsip perkoperasian
keanggotaan itu bersifat sukarela, tidak dipaksa, tapi ini program harus seluruh masyarakat yang ada di desa itu, tidak boleh mengambil adat desa lain, karena orang juga ada koperasi. Kalau Ibu Ratna, Kopuan Ibu Ratna, anggota 5 di Kabupaten Gorontalo, karena binaan dari Kabupaten Gorontalo. Kalau ini tidak, ini khusus masyarakat desa. Jadi itu yang pertama, berita acara pembentukan koperasinya, berita acara musyawarah desa. Musyawarah desa itu dilampirkan juga. Yang berikut natulen rapat. Natulen rapat dari pembentukan koperasi. Baru ada surat kuasa. Surat kuasa yang dikuasakan tidak mungkin kita semuanya semua pergi di notaris. Jadi diberi kuasa terserah dari pengurus yang 5 orang atau 3 orang. KSB atau pakai wakil ketua orang dan awal jamola. Yang penting orang ada waktu mau pergi di sana. Terus yang berikut fotokopi KTP pendiri. Jadi pengurus, pengawas, anggota pendiri itu, pendiri dalam maksudnya dalam hal ini yang misalnya sudah terbentuk saat ini sudah menyetor simpanan pokok, simpanan wajib, itu ya pendiri. Jadi wajib ayah. Jadi aparat desa, BPD, kepala-kepala dusun, wajib itu masuk di anggota koperasi. Yang pasti bukti yang lain-lainnya itu bukan diundang untuk menghadiri. Ini khusus komedi itu, jadi untuk percepatan dan minimal 9 orang ini. Jadi yang sudah menyetor simpanan pokok, simpanan wajib, itulah yang nantinya jadi pendiri. Apabila disepakati bersama tadi bahwa simpanan pokok Pak Ketua terlalu berat, mungkin dia mau cicil, boleh, tapi dibatasi. Tapi sebelum lunas simpanan pokok berarti belum ada pelayanan dari koperasi. Menjadi calon anggota tidak itu. Fotokopi KTP tadi Ibu BPD. Terus yang berikut fotokopi NPWP salah satu pengurus. Daftar penerimaan simpanan pokok, simpanan wajib sudah ada di juga semua. Terus yang terakhir fotokopi buku rekening atas nama siapa saja dulu, belum atas nama koperasi. Jadi fotokopi buku rekening yang di dalamnya ada saldo minimal 15 juta. Itu adalah modal awal koperasi. Jadi modal awal koperasi itu adalah simpanan pokok, simpanan wajib dan uang 15 juta. Jadi seperti itu dulu Bapak Ibu apa yang telah saya sampaikan. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti kembali sebentar pada saat setelah ada pengurus. Mungkin seperti itu Pak Ketua ya. Terima kasih. Ya, kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Sulaiman Kasim yang sudah memberikan penguatan terhadap pembentukan Koperasi Merah Putih di Desa Luwo. Dan kami ingin informasikan bahwa ini sudah melalui, kami pertama sudah melakukan pramusyawarah desa khusus, kemudian disusul oleh sosialisasi, sehingga kami berharap itu kenapa harus ada pramusyawarah desa khusus, supaya pengurus-pengurus yang akan dibentuk nanti itu memang benar-benar mereka ketahui. Dan berdasarkan juga pengalaman kami di kecamatan yang kami pimpin di Kecamatan Batudaa, memang harus karena yang diharapkan atau ini kesanggupan dan kesiapan dari pengurus itu. Sehingga kami berterima kasih kepada pemerintah desa dan teman-teman DPD lainnya sudah menghubungi orang-orangnya. Jangan Bapak Ibu berpikir bahwa ini sudah kami atur, tidak. Kami hanya ingin memastikan bahwa kesiapan mereka. Dan alhamdulillah hari ini mereka hadir, sehingga kami berharap forum ini bisa ada pengambilan satu keputusan bahwa di Desa Luwo itu kita menyetujui terhadap pembentukan Desa Merah Putih
di Desa Luo. Lainnya sesuai dengan tata tertib dan kegiatan yang kami terima adalah setelah kegiatan yang atau penyampaian dari pihak koperasi tadi, sehingga kami pada hari ini sebagai pimpinan rapat atau pimpinan musyawarah desa khusus ingin menyampaikan dan ingin bertanya kepada forum musyawarah desa khusus yang hadir hari ini, apakah setuju di Desa Luo dibentuk Koperasi Desa Merah Putih? Dengan menyatakan bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah peserta forum menyetujui pembentukan Koperasi Desa Merah Putih di Desa Luo. Yang berikut adalah tadi juga sudah kita sampaikan, sudah kita dengarkan bahwa ada simpanan pokok dan simpanan wajib ataupun penyertaan modal ataupun hibah. Saya tambah satu, simpan pukulan. Tapi simpan pukulan itu jangan dinegatifkan ya, dipositifkan. Contohnya begini, ini contoh. Umpama ti ayah itu ada doi, berarti dia kesimpan pukulan doi. Oh? Kenapa saya bilang simpan pukulan? Ti ayah simpan pukulan itu doi, baru tiga ti ayah saya mau invest. Dan inilah juga salah satu bentuk kita untuk menghilangkan bagi invest sampai dengan hari ini, pinjol dan lain sebagainya. Itu mungkin salah tujuan di Pak Prabowo, Pak Prabowo kan ya? Pak Prabowo ini yang Babinsa kita. Jadi Babinsa itu kalau mereka presetkan itu, mohon maaf Pak Babinsa, saya harus sebutkan Pak Babinsa. Bukan Babinsa itu bukan banyak di desa, bukan. Mereka itu membina di desa mereka masing-masing. Begitu Pak Babinsa ya? Siap gerak. Jadi seperti itu ya. Tujuan dari Pak Prabowo, Pak Presiden ini adalah menghilangkan itu. Daripada kita orang Pak invest di atas logika saja, kita orang mau kasih uang, sedangkan tidak bagaimana uangnya mau naik dan sebagainya. Mungkin mau awal-awal. Dan kita sudah ketahui bersama. Nah maka kalau ada yang simpan pukulan atau tahu-tahu doi, kita invest di koperasi ini. Sehingga di tentatif ini untuk penyertaan modal dan berdasarkan pertimbangan dan sesuai potensi desa kita tadi sudah disebutkan bahwa pengurus inti itu ada 5 orang, ketua, wakil ketua 1, wakil ketua 2, sekretaris dan bendahara, gitu ya. Pak Sulaiman bukan tipe ini penama, tipe namanya tadi itu tipe Kasmi Husain alias semua bukan pengusaha, bukan Pak Yusri. Supaya kita semangat ya, kita santai dan enjoy. Hingga kami berharap hari ini di musyawarah desa hari ini modal itu tadi sudah disebutkan, kita menyetujui apa yang saya sampaikan, baik modal wajib maupun simpanan wajib, simpanan pokok dan simpanan atau hibah. Nah insya Allah kami kemarin di kemarin, alhamdulillah pemerintah desa sudah akan berusahakan. Kemudian ini koperasi desa ini tidak mengutak-atik isi APBD tidak. Sehingga kami sudah berupaya dan sudah komunikasikan dengan pihak pemerintah desa, insya Allah akan diusahakan pemerintah desa itu akan memberikan hibah ke pengurus. Nanti itu akan diatur oleh pemerintah desa dengan pengurus. Tapi pada intinya Bapak dan Ibu sudah menyetujui pembentukan koperasi desa di Desa Luo. Kemudian yang berikut adalah cakupan keanggotaan koperasi ya. Tadi sudah sebutkan minimal 9 dan 15 juta. Mau insya Allah mau lewat dari situ anggaran. Amin. Amin. Yang berikut ada yang di sini ada amin, ada juga amin alam sini. Kita tahu nih. Kemudian kegiatan koperasi. Nah ini kegiatan koperasi sudah ada di Juklak. Mungkin ada koperasi konsumen, produsen, jasa, kemudian pemasaran dan simpan pinjam. Nah, simpan pinjam ini yang sering dimacetkan ya, Salah satunya mau tambun atau pinjam, mau dia mayari, gitu kan? Kemudian yang berikut adalah harus ada anggunan. Nah, mungkin ada juga saya lihat ada beberapa pengurus yang akan menjadi panitia daripada koperasi. Saya lihat ada yang berkompeten di bidang koperasi dan mereka sudah tahu. Kemudian yang berikut adalah, ini kita masuk pada pemilihan pengurus koperasi. Saya yakin dan percaya tadi saya sudah sebutkan bahwa sebelumnya kami sudah menghubungi
alihu walau kan tadi wajah mutuan makanya waktu nunggu dia hadir wajah tawa wajah mutu menghindari seperti itu sehingga oleh kami langkah antisipasinya adalah undangnya apa tinggalio alhamdulillah sudah diisi dan ini ada tanda bukti daftar harinya di saya alhamdulillah Pak Korlap juga mahimpo Pak Korlap itu Pak Abdullah Manangi beliau saya tunjuk koordinator lapangan untuk DPD Desa Bowo dari segala unsur dari segala lini karena itu mau pensiun jadi Korlap dia sehingga hari ini kami mohon persetujuan dari Bapak dan Ibu peserta forum musyawarah desa khusus hari ini sudah ada bakal calonnya. Kenapa saya bilang baru bakal calon? Saya belum bisa menentukan ketua, wakil ketua 1, wakil ketua 2, sekretaris dan bendahara. Itu bukan ranah kami DPD. Kami sebagai pendiri dan berdasarkan musyawarah ini ingin persetujuan bahwa nama-nama yang akan kami sebutkan lagi itu baru akan calon pengurus. Kemudian disetujui mereka akan briefing siapa yang menjadi ketua, wakil ketua itu internal mereka. Setelah itu maka kegiatan hari ini akan kami serahkan ke mereka dan akan dipandu oleh Bapak Sudirman Kasim. Bapak pilih komen Pak Sudirman ada Pak Ketua Pak Bihe DST. Tidak, itu bukan bongkar, itu penyemangat. Jadi dia tadi kita sudah menyetujui pembentukan, kemudian anggarannya, kemudian yang kami ingin tanyakan ke Bapak dan Ibu peserta forum musyawarah desa khusus hari ini adalah kemudian pengawas. Pengawas itu secara ex officio, secara otomatis ketua pengawasnya itu adalah Bapak Kepala Desa. Kemudian ada anggotanya 2 orang. Nah ini kami perlu informasikan. Jangan sampai seperti di desa saya ya, ada yang menginginkan pengurus itu BPD, ada yang menginginkan sehingga secara aturan dan ada instruksi di situ tidak bisa yang pengurus itu tidak bisa dia sebagai ketua di pemerintahan desa. Ada instruksi Presiden nomor 1 kalau tidak salah itu. Sehingga di situ BPD tidak bisa, Kepala Desa tidak bisa sebagai pengurus ya? Iya pengurus. Sehingga bagaimana bisa nantinya tadi umpama saya masuk pengurus toh, saya masuk pengurus koperasi. Fungsi saya sebagai BPD mengawasi kinerja kepala desa. Karena itu, kalau saya masuk sebagai ketua BPD, ketua pengurus koperasi, tiada boleh mengawasi pas saya. Ini istilah baku awas tuh yang penting kompak. Karena itu loh. Sehingga hari ini saya ingin mengatakan bahwa diregulasi secara ex officio pengawas itu adalah Bapak Kepala Desa. Kemudian di forum ini juga kita tentukan siapa yang menjadi anggota pertama dan sekretaris pengawas. Kami mengusulkan bahwa di masyarakat Karmi karena main bupati-bupati Pak Edi, maksudnya ini main bupati-bupati Pak Edi. Jadi kami ingin jadi tiaya ketua pengurus, ketua pengawas. Wakil ketuanya siapa? Tinggal itu yang kami belum pengawasnya. Kami setuju hari ini kami mengambil dari Karang Taruna sebagai pengawas. Ini usul. Atau nanti tiaya menunjuk. Bagaimana kira-kira kalau forum ini menyetujui ketuanya tiaya, kemudian yang hadir hari ini siapa yang kira-kira menjadi 2 orang lagi pengawas? Atau bertabah masa-masa itu untuk pengawas? Hah? Saran Pak Amin 1 menit. Ya, jadi mungkin Pak kalau ini sebelum masuk di pengawasnya nanti pengurus itu dulu. Ya, pengurus itu dibuat dulu karena nanti mau diberikan waktu juga mereka mau rapat untuk pemilihan. Oh siap, oke. Untuk mempersingkat waktu baik Pak Amin. Ya jadi yang berdasarkan rapat kerja kemarin, maka yang diundang itu dan alhamdulillah sudah menyatakan siap. Yang kami sebutkan nama-namanya ini merupakan calon ya. Nanti akan diberikan kesempatan mereka untuk rembuk. Yang pertama adalah Bapak Syarifuddin Domini, Pak atau biasa disapa dengan Pak Stanley. Kemudian Bapak Nelwan Tayabu, Nelman. Kemudian Bapak Kasmin Husain. Kemudian Bapak Rusdianto Ahmad alias di Pak Ridwan. Kemudian Bapak Ridwan Igirisa Deputi Karidu. Kemudian ada Ibu Hasna Kasim. Setuju? Setuju. Ya. Silakan Pak Erwan.
Mohon maaf tadi tidak sempat disampaikan. Jadi lebih diupayakan itu untuk ke pengurus keterwakilan perempuan itu Pak Ketua. Ya, oh ya, kasih. Ya, jadi ada Ibu Hasna. Jadi saya sebutkan kembali ya, ada Pak Sarifudin Domili, Pak Stanley, kemudian ada Pak Pak Sarifudin Domili ya. Nama aslinya mana? Sarifudin. Nama rumah Stanley. Dewan Toko. Kemudian Pak Nelman. Kemudian Pak Kasmin, Pak Rustianto Ahmad, Pak Putri Karim, kemudian Pak Ridwan Idrisa dan Ibu Hasna. Setuju? Kami persilakan Bapak-bapak dan Ibu yang sudah disebutkan tadi, kami untuk briefing menentukan siapa yang menjadi ketua, wakil ketua 1, ketua 2, sekretaris dan bendahara. Disilakan. Jadi musyawarah hari ini kami skors. Silakan Pak Dewan. Dan yang hadir ternyata menunjukkan 5 nama dan kita sudah tahu pada hari ini kalau bisa dilanjut saja. Iya, jadi begini, kami skors dulu untuk musyawarahnya. Kami memberikan waktu kepada yang sudah disebutkan tadi untuk melakukan pengurus intinya di jabatannya. Maka musyawarah desa khusus kami skor 5 menit atau paling sedikit 2 menit. Musyawarah di skors. Pak Amin, terlalu Pak Amin. Ya, jadi bagi gua mungkin sedikit saran supaya ke depan ini berjalan dengan bagus. Karena begini, biasa pemilihan pagi ini orang tidak pernah mengikat orang dengan bermacam menurut saya itu pasti sani buatnya surat pernyataan bahwa tidak akan mengundurkan diri selama setahun. Karena mengingat ini pembentukan organisasi usaha yang baru yang butuh kesungguhan. Dan tidak usah bicara kemampuan, kesungguhan saja, ada niat saja, itu yang paling utama. Supaya jangan sampai baru 6-7 bulan berjalan, polisi sama bikin rapat polisi hanya untuk mengganti pengurus. Jadi kesalahan itu. Ya, terima kasih Pak Amin dan alhamdulillah selamat datang kami ucapkan pada anggota legislatif Kabupaten Gorontalo Bapak Ramsi Sodak yang biasa disapa di Kayon. Dulu Pak Alek. Ya, memang Pak Amin alhamdulillah di kemarin itu waktu di setelah pra itu di antara mereka itu alhamdulillah kami sudah mendapatkan informasi bahwa mereka insya Allah memiliki itikat baik untuk menjalankan Koperasi Merah Putih di Luo. Dan insya Allah dengan pertemuan kemarin itu juga mereka mengharapkan keseriusan kita di anggota. Sehingga tadi disampaikan oleh Pak Eman kan semua itu tergantung kita pengurus dan anggotanya. Seperti itu. Dan kami yakin dan percaya di Desa Luo akan tumbuh ini Koperasi Merah Putih Luo. Dan memang benar juga nanti itu akan internal oleh kami pendiri dengan para pengurusnya. Artinya itikat baik itu diwujudkan dengan surat pernyataan. Mungkin ada tambahan begitu Pak. Tapi pada intinya Bapak dan Ibu peserta musyawarah desa khusus yang kami hormati, di website itu atau di link yang akan didaftarkan itu minimal ada berita acaranya, kemudian kita upload dan itu sudah terdaftar langsung di Kementerian Koperasi. Sehingga tadi kami sampaikan bahwa untuk pengurusan akta notarisnya itu memang diregulasi di Impres itu menjadi tanggung jawab untuk daerah. Tetapi mendahului itu kami sudah sepakati pada pra juga kemarin di rapat internal Bile, kami akan berupaya itu. Paling sudah ada kesepakatan itu kurang lebih hanya 2.500.000 untuk pengurusan akta notarisnya. Jadi selama itu akan kami antisipasi dulu sambil menunggu perintah dari Dinas Koperasi Kabupaten Gorontalo. Sambil menunggu penentuan pengurusan koperasi, ada Pak Ketua. Ada yang perlu disampaikan? Silakan Pak Abdul Rahim. Terima kasih. Setelah kami mendengarkan penjelasan dari Pak Kabid dari Koperasi Kabupaten, ini kita harapkan untuk pengelolaan koperasi ini harus
terbuka, bukan tertutup, akuntabel, sehingga tadi tidak disinggung, yakni pada perhitungan SHU yang biasanya itu yang hanya pengurus yang tahu, anggota tidak, yakni selalu mereka dalam pembuatan neraca ini katanya menghindari pajak. Jadi sesuai dengan di laporan neraca tersendiri, kemudian realitanya tersendiri, dan ini sengaja tidak disampaikan ke anggota. Yang diterima anggota hanya laporan secara tertulis neraca, padahal alasan mereka dia menghindari pajak. Jadi yang terhindari itu yang tertulis di neraca, sehingga yang sebenarnya tidak muncul. Nah, ini kami minta penjelasan dari Pak Kadif supaya tidak ada praduga tak bersalah. Oh, jamin Pak Kadif. Ya, makasih Pak Abdullah Manangin. Yang pertama adalah itu juga menjadi tugas kita DPD. Pertama, kemudian ada tugas tambahan dari Pak Abdullah Manangin bahwa itu juga sesuai tugas dari koordinator lapangan, Korla. Sehingga insya Allah DPD juga bisa mengawasi dan transparansinya pengelolaan koperasi. Ada tambahan dari Pak Sulaiman kasih. Apa ada tambahan Pak? Sebelum Pak Sulaiman barangkali yang mungkin digaris sekalian oleh Pak Ketua, Dewan Pengawas ini kalau boleh ditentukan saja. Saya ada usulan nama, kebetulan beliau tidak hadir, tapi kapasitas beliau saya bisa Pak Roni Domili, auditor dari Kuala Inspektorat. Wajib Pak. Ya, makasih Pak Romi Domili ya. Oh iya. Romi Domili. Nanti dikonfirmasi dulu ke bersangkutan Pak Waka. Untuk tadi transparansi dijelaskan oleh Pak Sulaiman. Kasih Pak. Iya, makasih Pak anggota DPD ya, Pak Sultan. Kan mungkin beliau punya pengalaman yang kemarin. Tadi sudah saya sampaikan bahwa untuk pembagian SHU itu adalah 40-60. 40% adalah kembali ke anggota. 40% itu pun dibagi dua. Jadi di jasa besaran simpanan ya, karena jasa simpanan dan jasa transaksi pemberian jasa ke koperasi. Terkait dengan pajak, sebenarnya itu tergantung dari kita semua ya. Yang pastinya volume data SHU pasti data pajak dia, karena sekarang untuk pajak itu kalau dia 4 tahun pertama setelah mengurus NPWP, pengenaan pajak itu 0,5% dari total pendapatan kotor. Setelah 4 tahun pengenaan pajaknya dia jadi 11% dari SHU. Itu dinilai dan dilihat dari omsetnya juga. Nah sekarang kalau misalnya sesuai program itu yang seperti disampaikan tadi, berarti menimbulkan pengenaan pajaknya jadi 22%. Betul apa yang disampaikan tadi. Tapi kalau misalnya memang benar seperti itu, dalam hal pas pada saat RAT kita laporkan apa yang sebenarnya. Nanti setelah misalnya kami juga kan pasti ada tembusannya. Nah, seperti tujuan tadi untuk menghindari yang lain-lain, laporannya kita ubah ke sana. Tapi yang di anggota itu yang benar-benar adalah hasil dari koperasi yang bersangkutan. Mungkin seperti itu Pak Abdullah, terima kasih. Tadi kan sudah mendengar informasi dari penjelasan
Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan akta pendirian. Tadi sudah disebutkan berita acara dan lain-lain. Kemudian menyinggung mengenai KTP apakah KTP ini tidak disertai dengan akta? Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga mengenai SHU. SHU itu adalah hasil usaha. SHU tadi juga disinggung kalau tidak salah 2% untuk pembangunan daerah kerja. Apakah itu masih ada? Karena ikan ini di Gemarang sudah tidak ada lagi yang pembangunan daerah kerja itu. Terima kasih. Kedua Pak Eman, jadi pertanyaan itu yang pertama ada selingkuh di situ. Bukan selingkuh. Mau penyelewengan, dulu Pak. Ya, jadi saya jawab dari bawah ya Bu. Jadi terkait dengan 2,5% terkait dengan karena pembangunan daerah kerja. Untuk sementara ini tetap kita adakan. Kan saya bilang tadi, setelah berjalannya waktu itu kita bisa rubah terkait dengan pembagian SHU nanti yang persen-persennya. Misalnya anggota minta dinaikkan bagian, kita ambil dari mana? Oke, kita sepakati pimpinan anggota minta pembangunan daerah kerja, karena itu kan peruntukannya adalah untuk kegiatan-kegiatan yang ada di desa itu atau di kecamatan, atau mungkin nanti itu bisa kita ambil dari situ juga, boleh, terserah dari kesepakatan Bapak Ibu. Terus yang berikut daftar hadir. Jadi untuk ke notaris, jadi itu disesuaikan dengan pendiri nanti. Yang daftar hadir ini adalah daftar hadir untuk musyawarah desa. Yang untuk ke notaris itu disesuaikan dengan KTP yang benar-benar pendiri koperasi tersebut. Terus yang berikut terkait dengan penyelewengan. Ada pengurus ini, ada bapaknya, tapi tidak terbuku. Ya, mungkin itu maksudnya ya, tidak terbuku berarti itu kan penyelewengan. Karena yang namanya kalau misalnya kita mau bilang tidak penyelewengan, itu tidak terbuku. Maksudnya yang tidak penyelewengan, kalau misalnya kita bilang tidak penyelewengan, berarti ini harusnya tercatat di pengeluaran dari pencatatan di koperasi. Berarti utikan itu oleh yang namanya molua itu berarti penyelewengan itu. Ya, terdaftar dalam pembukuan. Tapi sudah berapa tahun sudah tidak pernah lagi ada mutasi di dalam pembukuan itu. Bagi seorang apa juga itu termasuk penyelewengan. Ada itu saya mau bayar. Kira-kira main mau tahun dulu. Ya. Yang namanya tercatat berarti resmi beliau ada pinjaman di situ. Misalnya di pinjaman berarti itu tidak termasuk juga Bu, karena dia resmi disepakati, disetujui bersama bahwa beliau ini diberikan pinjaman, ada bukti. Jadi seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi pada tadi itu daftar hadir yang kalau yang daftar hadir yang berjalan tadi adalah daftar hadir musyawarah desa yang nanti untuk notaris disesuaikan lagi, itu yang sesuai dengan daftar pendiri. Terima kasih Pak Ketua. Jadi begitu kurangnya ya, dicatat ada di rokok Troy berapa, Mustang berapa ya. Jadi musyawarah desa khusus skor kami cabut, dan alhamdulillah Bapak dan Ibu hadirin peserta musyawarah desa khusus yang kami hormati, kami sudah disodorkan oleh pengurus tadi yang sudah disetujui. Kami perlu bacakan ya hasil jabatan mereka di ada kepengurusan Koperasi Merah Putih Desa Luo. Ketua Bapak Ridwan Igirisa, Wakil Ketua Bidang Usaha Bapak Nelman Tayabu, kemudian Wakil Ketua Bidang Keanggotaan Ibu Hasna Kasim, kemudian Sekretaris Syarifuddin Domini, kemudian Bendahara Bapak Kasmin Husain. Dan dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, sesuai tentatif yang ada, musyawarah desa khusus hari ini pimpinan rapat kami serahkan kepada
ketua koperasi terpilih atau kepada pengurus koperasi terpilih, kepada ketua dan anggota pengurus yang sudah dibentuk tadi kami persilakan ke depan. Oh, ya, masih ada lagi satu orang pengawas ya. Kedua Pak pengurus, kedua pengurus. Silakan kami silakan. Kedua pengurus. Kemudian ketua pengawas adalah Pak Kades secara eksekusi. Kemudian ada saran dari Pak Agus tadi ada Bapak Ridwan Roni Domi. Setuju ya? Setuju. Satu orang lagi untuk Rusdianto Ahmad, pengawas ya, setuju ya? Setuju. Maka dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, pimpinan rapat kami serahkan kepada ketua. Disilakan ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Kecamatan Talaga Jaya, Kadis Koperasi dalam KM Kabupaten Gorontalo yang saya wakili, yang saya hormati Bapak Kepala Desa Luo, Ibu anggota DPI Manratna, Bapak Ketua BPD, serta hadirin masyarakat Desa Luo, peserta musyawarah desa khusus Koperasi Desa Merah Putih Desa Luo, Kecamatan Talaga Jaya. Puji syukur kita aturkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala karenanya dengan izinnya hari ini kita bisa menghadiri acara musyawarah desa khusus yang diselenggarakan oleh pemerintah Desa Luo, Kecamatan Talaga Jaya. Tentunya dengan terpilihnya pengurus kami berlima di sini. Yang pertama yang saya mau sampaikan bahwa ini adalah amanah besar dan tentunya mengemban tugas dan jabatan yang seperti ini itu sangat berisiko ya. Jadi banyak mungkin yang berpikir ini adalah jabatan yang enak. Kalau bagi saya ini sebenarnya beban berat ya, jujur ya. Karena sebelumnya saya tidak pernah menjadi pengurus koperasi tentunya yang mengelola dana sebesar ini. Jadi anggaran itu cukup besar Bapak Ibu. Jadi satu hal yang ingin saya sampaikan, mudah-mudahan kami berlima ini bisa melakukan tugas kami sebaik mungkin ya, untuk membangun Desa Luo ke arah yang lebih baik, mensejahterakan rakyat Desa Luo ke arah yang lebih baik. Mudah-mudahan apapun itu yang kami lakukan bisa menjadi nilai ibadah untuk semuanya. Amin. Jadi sekali lagi saya perkenalkan untuk Bapak Ibu, saya sendiri sebagai ketua yang terpilih dan dipilih. Ya. Jadi sebelumnya sudah melakukan rapat pra ya, tadi yang disampaikan. Jadi kami diundang, Bapak Pradesa mengundang kami, dan saat itu juga terbentuklah pengurus-pengurus ini
yang siap untuk mengemban tugas. Ya. Jadi di samping kanan saya ada Bapak Herman, itu wakil ketua bidang usaha. Ya. Jadi nantinya di koperasi ini ada beberapa usaha, bidang usaha yang akan dijalankan seperti itu. Berikut di samping kiri saya Bapak Saprudin Nobili, kalau biasa orang kenal Pak Stanley, dan saya pun baru ketemu Bapak ini karena selama ini memang kita jarang ketemu ya. Jadi syukur ya, alhamdulillah bisa kenal langsung dan langsung menjadi Bapak Wakil Ketua Bidang Sekretaris ya, Sekretaris Koperasi Desa Merah Putih. Berikutnya di samping saya ini, sampingnya Bapak Stanley, ada Pak Kasmin Husain sebagai Wakil Ketua Bidang Bendahara. Ada di sini yang Bapak Ketua ya. Jadi bendahara. Nah, untuk keterwakilan dari ibu-ibu masyarakat Desa Luwo'o itu ada Ibu Hasnarasi. Jadi beliau membidangi Wakil Ketua Bidang keanggotaan. Nah, jadi inilah pengurus inti koperasi yang Bapak Ibu bisa temui. Kalaupun misalnya nanti dalam pelaksanaan ada hal-hal yang berkaitan langsung dengan masalah koperasi, inilah pengurus intinya. Seperti itu ya. Jadi jangan sungkan, jangan ragu untuk cari di seki, di wakil ketua yang misalnya ada komplain atau apapun itu, silakan gitu ya. Oke, jadi hari ini saya diberikan oleh Pak Ketua Pimpinan Rapat tadi untuk pembahasan pokok-pokok anggaran dasar koperasi. Jadi seperti tadi sudah disebutkan, ada ketua, penyusunan pengurus. Berikutnya untuk nama koperasi sendiri, seperti yang disampaikan tadi, itu akan mengikuti petunjuk yang ada ya. Jadi akan didaftarkan di notaris itu dengan nama Koperasi Desa Merah Putih Desa Luwo'o. Seperti itu ya. Jadi cukup itu saja untuk nama koperasi yang nantinya akan kita pakai, yang akan kita gunakan untuk di Desa Luwo'o ini. Berikutnya alamat. Nah, untuk alamat kantornya itu untuk sementara masih kita akan temukan dulu. Jadi koperasi itu harus ada tempatnya. Jadi bukan koperasi bayang-bayang, bukan koperasi hayal-hayal. Jadi ketika misalnya suatu organisasi koperasi itu harus ada tempat yang jelas, kantor yang jelas, kalau bahasa di sini kantor gitu ya. Jadi Bapak dan Ibu bisa datang ke situ kemana gitu ya. Jadi harus ada alamat yang jelas. Jadi nantinya ini kita akan carikan tempat di mana kantornya koperasi ini gitu. Jadi nanti kita akan buat banner atau apapun itu, kita akan bikin kantor Koperasi Desa Merah Putih. Jadi Bapak dan Ibu bisa langsung ke situ ya. Jadi nanti kita akan sampaikan berikutnya sesuai dengan kesepakatan dengan teman-teman yang lain, dengan Bapak Ibu anggota juga, kantornya kita akan kemana, kita akan ambil tempat di mana gitu ya. Nah, untuk jenis koperasi, jadi ini bentuknya adalah koperasi serba usaha. Jadi Koperasi Desa Merah Putih ini adalah koperasi serba usaha, KSU. Beda ada koperasi simpan pinjam. Jadi kalau mungkin yang selama ini Bapak dan Ibu kenal koperasi simpan pinjam itu tentang mengurus soal pinjam meminjam, pinjam pukul lah apa begitu. Itu khusus untuk simpan pinjam. Nah, ini Koperasi Desa Merah Putih itu adalah KSU. Jadi koperasi serba usaha, dan salah satunya itu termasuk simpan pinjam itu yang nantinya akan dikelola oleh koperasi ini. Seperti itu. Nanti ada bidang-bidang yang lainnya yang termasuk dalam usaha koperasi desa ini. Nah, seperti yang disebutkan tadi oleh Bapak Sulaiman Kasim ya. Jadi ada poin-poin itu yang nantinya akan dibidangi oleh unit usaha yang akan dibidangi oleh Koperasi Desa Merah Putih. Seperti itu. Nah, itu nantinya akan berkembang. Kita akan bikin rapat kira-kira dari anggota ataupun dari masyarakat kira-kira menginginkan apa gitu untuk unit usaha yang akan kita jalankan. Jadi dengan dana yang ada nantinya ini kita akan putar kemana? Unit-unit usaha itu yang tentunya mewakili kebutuhan masyarakat. Intinya tugas kita di sini untuk membantu masyarakat, bukan orang yang punya koperasi. Cuman orang ini yang dia kasih dosa di sini untuk diamanahkan untuk mengelola, untuk ini ya. Jadi seperti itu.
Jadi ada unit-unit usaha yang nantinya kita akan kelola di Koperasi Desa Merah Putih. Nah, untuk keanggotaan tadi seperti tadi sudah disampaikan oleh Bapak Sulaiman Kasim, tentunya yang wajib menjadi anggota itu adalah warga masyarakat Desa Luo'o. Yang di luar warga Desa Luo'o, di luar garis, mereka ada koperasi sendiri. Di Utara ada, di Tenggera ada, di Bulota ada, Bunggalo, mereka punya koperasi seperti ini juga. Seperti itu. Ya, jadi wajib Bapak dan Ibu untuk menjadi anggota. Nah, tentunya ada syaratnya seperti yang tadi disampaikan. Bagaimana caranya untuk menjadi anggota? Yaitu tadi harus menyetorkan simpanan pokok dan simpanan wajib. Jadi simpanan pokok itu baru 1 kali mustor, tidak ulang-ulang. Jadi nanti akan dibahas berapa besaran kira-kira simpanan pokok yang akan kita setorkan sebagai tanda bahwa sudah resmi kita menjadi anggota koperasi dengan simpanan pokok. Setelah itu tinggal simpanan wajibnya per bulan. Nanti juga memintanya berapa kita akan sepakati, gitu ya. Jadi itu gambarannya. Jadi selama belum menyetorkan simpanan pokok ini, maka Bapak dan Ibu belum menjadi anggota koperasi. Seperti itu. Nah, ketika sudah menyetorkan, maka Bapak dan Ibu mendapatkan layanan koperasi ini. Entah itu di unit usaha simpan pinjam, atau mungkin ada di sini Bapak dan Ibu yang sebagai petani profesinya. Nanti mungkin koperasi ini akan ada unit usaha untuk backup untuk Bapak dan Ibu yang petani. Itu nanti akan berkembang selanjutnya. Seperti itu. Intinya jadi anggota dulu. Kalau suka pengen menikmati, pengen dapat layanan dari koperasi ini, masuk dulu. Jadi anggota, daftar. Seperti itu, ya, teman-teman. Jadi teman-teman ya, Bapak dan Ibu. Jadi seperti itu jenis usaha binaan koperasi yang nantinya kita akan jalankan. Untuk keanggotaan tadi sudah, untuk pengurus dan pengawas tentunya Bapak dan Ibu tadi sudah saya jelaskan, saya sudah perkenalkan pengurusnya dan pengawasan nanti terdiri dari 3 orang ya, ketua dan anggota ya. Seperti itu. Jadi ini saja mungkin awal dari saya. Yang mungkin tentunya saya berikan kesempatan untuk Pak Se untuk selanjutnya untuk menyampaikan ininya. Terima kasih. Saya langsung saja Pak. Ini di sini ada alamat tetap atau tempat kedudukan koperasi. Jadi mungkin kami ini kan baru, jadi memang startnya nol. Kira-kira dari pemerintah desa, kira-kira ada yang bisa? Sudah. Ya, alhamdulillah. Di mana itu kira-kira? Kedua. Ya, alhamdulillah. Kita sudah dapat gedung kantor untuk sementara di Bumdes ya, di KKK yang biru. Di PK ya. Oh ya, terima kasih. Jadi sudah terpecahkan untuk kantor. Jadi sekarang untuk modal koperasi, kalau bisa kita sepakati hari ini supaya ini untuk pemenuhan administrasi untuk akta ya, simpanan pokok dan simpanan wajib barangkali bisa disepakati kira-kira besaran ideal untuk pemenuhan administrasi awal. Jadi kalau misalnya ada usul dari bapak-bapak dan ibu sekalian, jadi ini mungkin akan jadi usulan yang baik buat kami. Terkait simpanan pokok dan simpanan wajib. Ada saran Bapak Ibu terkait simpanan Belum ada pokok. saran Pak. Jadi ya, kalau untuk nominalnya sih nanti disepakati saja. Cuman kalau boleh disarankan, mending diberatkan di simpanan pokok. Simpanan wajibnya yang diperingan. Karena kan simpanan wajib ini kan nantinya akan di stok per bulan. Ya, betul ya.
Ya, jadi memang kalau untuk awal simpanan pokoknya ini diperbesar, terus simpanan wajibnya ini diringan. Supaya kita memberatkan anggota nanti. Ya. Jadi nominalnya belum ada Pak. Kalau simpanan pokok boleh di atas 100. Di bawah. 100 sampai 200. Ada usul paling simpanan pokok itu paling di bawah 100. Simpanan wajib kalau bisa 20.000. Itu usul simpanan wajib. Ya, jadi bisa disepakati simpanan wajib 20.000. Setuju? Ya, per bulan. Wajib kan setuju. Per bulan. Setuju. Dan simpanan pokok 100. Jadi saya pikir kami dari pengurus yang terpilih saya pikir nanti akan berlanjut di rapat pengurus yang selanjutnya, karena ini rapatnya ini agak sedikit berbalik, ada banyak agenda. Jadi saya pikir kami selesai pimpinan rapat sebelumnya. Terima kasih. Saya kembalikan. Iya, terima kasih Pak Sep. Jadi tadi sudah ada kesepakatan awal ya. Jadi besaran nominal simpanan wajib sama besaran nominal simpanan pokoknya. Jadi untuk selanjutnya mungkin nanti akan berkembang lagi di rapat-rapat berikutnya tentang koperasi ini, karena ini acaranya masih belum selesai dan hanya diskors kita diberikan kesempatan beberapa menit ini. Jadi mungkin hanya ini dulu sebagai awal dari kami pengurus koperasi Desa Merah Putih Desa Luhur Kecamatan Talaga Jaya. Untuk selanjutnya nanti Bapak dan Ibu bisa komunikasi langsung dengan kami seperti itu ya. Demikian mungkin dari Ibu Wakil Ketua. Terima kasih banyak kesempatan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lebih memperjelaskan kami ini dari pengurus memang tugas yang berat, tapi insya Allah akan berjalan dengan baik. Cuma memperjelas lagi untuk simpanan wajib dan simpanan pokok, jangan lagi ada yang salah paham nanti lama 100, lama 20. Jadi untuk 100 itu simpanan pokok hanya 1 kali selama anggota koperasi. Kemudian yang 20.000 itu setiap bulan. Setiap bulan itu syaratnya jadi anggota koperasi. Kalau tidak mengisi simpanan pokok dan simpanan wajib, berarti kalau datang mau minjam tidak dilayani karena tidak ada simpanan pokok, karena persyaratannya seperti itu. Dan kami akan nanti mengirim persyaratannya kira-kira apa, terutama KTP, karena ini KTP yang harus dilayani itu hanya khusus Desa Luhur. Jangan mau mengambil KTP utuh tidak, jadi tidak seperti itu. Dan insya Allah ini yang kami lebih tambahkan tadi dari ketua dan sekretaris barangkali ini, dan kami kembalikan kepada jadi mungkin yang perlu juga disepakati pada sesi kali ini mungkin untuk masa jabatan Pak. Oh iya. Karena ini kan terang belum tahu masa jabatannya berapa lama. Mungkin belum disampaikan ya. Jadi langsung saya jawab Bapak Amin. Jadi untuk masa jabatannya 3 tahun. 2025 sampai dengan 2028. Belum kita ya, betul ya? Ya, seperti itu. Jadi 3 tahun saja. Dan kalaupun mungkin sebelum 3 tahun ada hal-hal yang kami lakukan di sini, penyelewengan apa begitu, silakan saja. Kami siap diganti. Saya pun sangat siap. Seandainya nanti dalam kepengurusan kami ada hal-hal yang tidak sesuai seperti Ibu Ratna tadi, ada kematian dana. Jujur itu hal yang pertama yang saya takutkan, ya, untuk mengemban tugas ini. Jadi silakan, kalaupun Bapak dan Ibu ada yang mau disampaikan terkait kinerja kami, ya silakan. Itu ya silakan. Periode 25 kira-kira 2028. Usaha apa yang akan dilaksanakan nanti rapat dan kita memang melihat potensi apa sih yang itu yang rapat anggota kira-kira anggota mengenai administrasi pengurus sekali lagi mengundang karena dari
Bapak Sulaiman Kasih undang Dapat anggota, dapat anggota. kemudian itu terbukti sekarang cuma ini sudah tidak perlu lagi kemudian saya sudah bisa karena harus karena ini adalah perubahan usaha apa langkah sekali lagi mengundang Bapak Sulaiman Kasih kemudian masih ada satu lagi dan perlu kita ingat mati hidupnya koperasi tergantung pada pengurus dan anggota tergantung pada pengurus dan anggota jadi tolong anggota ini bisa diberikan pemahaman Ini cuma banyak bertanya lain bolong nomor telepon di Pak Sulaiman Kasih dan kami mengharapkan pada Bapak Sulaiman Kasih yang betul-betul telepon wall betul Terima kasih atas pertama mengenai usaha. Kalau kita melihat sampah, kita akan kembali hidupkan usaha pengangkutan sampah. Ya, tentu ada anggotanya. Jadi harus kita adakan dulu baru dibahas. Kedua, siapa usaha pasirnya ini tidak nanti harus sejalan kita batasi bahan yang kita ini kita tidak samakan dengan BUMDes, tapi kita batasi bahan yang akan kita ya, terutama bisa juga kita dalam pertanian dari obat ada keras 5 bahan pokok saja yang bisa kita berikut juga bisa juga kita buat tenda itu juga salah satu dan nanti akan kita kembangkan dalam perjalanan tapi untuk langkah awal ini lebih banyak kita kita benahi supaya lebih bagus sementara demikian dari kami. Terima kasih. Pertanyaan dari belakang ini yang usaha. Jadi di sini kan ada beberapa usaha biasa yang mencapai koperasi, yang berbidang koperasi ini adalah penyediaan sembako, penyediaan obat murah, kemudian ada sifat pinjam. Jadi yang pertama dominan, yang utama yang diselongkan itu apa? Jadi yang utama itu apa? Artinya usaha-usaha ini nanti berkembang di lapangan. Jadi yang pertama yang harus dibuat ini apa? Iya, itu yang pertama. Tentu sebelum usaha kita membenahi administrasi dulu. Persiapkan segala apa yang dibutuhkan. Iya, dulu. Iya. Intinya. Terus yang mau diharapkan itu yang didahulukan itu masalah ini sampah. Di Desa Luar itu sangat menonjol itu. Itu juga kita akan bangkitkan tempat pembuangan yang dibangun kemarin oleh Badan Badan Keswadayaan Masyarakat. Ya. Dan usaha-usaha disebutkan tadi termasuk apotek, termasuk sembako. Insya Allah kita mengikuti arus. Kita akan berlanjut. Iya. Iya. Ya, jadi mungkin begini Pak, supaya tidak lagi lama ini pertemuan, mempercepat. Khusus untuk nanti usaha apa yang nanti mau dikembangkan dulu secara umum.
untuk lebih spesifik, nanti kalau sudah ada anggota-anggota yang resmi untuk mendaftar, buatkan rapat secara khusus untuk menentukan ini koperasi mau dibawa ke arah mana. Kalau buat orang bahas di sini, ini yang mau hadir di sini belum tentu dia anggota SAU. Itu yang pertama. Terus yang kedua, mungkin yang perlu disepakati sekarang masalah tadi, mungkin ada adik-adik itu kan macam disampaikan oleh Pak Sulaiman tadi, masalah pembagian SAU. Itu kan mungkin kalau perlu disepakati ini hari ya silakan, tapi supaya lebih gambaran umum lah untuk orang bisa tertarik mau ikut ini koperasi. Bagaimana orang semua diwajibkan untuk ikut, tapi orang tidak tahu, tidak jelas ini mau dibawa ke arah mana. Mungkin itu yang harus dipaparkan di sekarang ini. Kalau khusus untuk bidang usaha supaya tidak berbenturan dengan berbagai macam aturan, nanti disepakati saja dengan anggota yang sudah resmi mau ikut ini koperasi. Mungkin itu Pak. Oke, terima kasih Pak Amin. Saya agak dulu. Dan seperti Pak Amin sampaikan tadi, kita harus memenang dulu administrasi itu semua, kita atur semua. Kalau memang itu sudah selesai itu, kita langsung mau cari kantor, terus sudah ada kantor sekarang, baru sudah kita pakai papan. Nah di situ kita sudah mulai kerja, baru kita sampaikan apa-apa yang harus kita ini, apakah baserda atau simpan pinjam. Baru masalah SAU itu nanti kita pengurus rapat dulu. Masalah SAU, kalau masih ada anggota, sudah ada yang mau daftar ini hari, oke saja, kita sudah terima mendaftar ini hari. Cuma sekarang kita mau menaik dulu masalah administrasi itu yang harus skala prioritas. Oke, terima kasih. Dan itu juga mungkin anjuran dari kami juga ya. Kalau boleh, kan di sini sudah ada unit-unit usaha yang sesuai diklat, kita pilih di situ. Terus yang berikut, saya sudah sampaikan tadi, misalnya ada potensi desa yang ada di sini, itu kita masukkan ke unit usaha, kita masukkan dulu. Jangan sampai saat ini kita sudah terbit anggaran dasar dari notaris, terus ada timbul, oh ada usaha ini yang kasih masuk, butuh biaya lagi kita Pak untuk mengurus perubahan anggaran dasar. Jadi begitu Bapak Ibu ya, terkait prioritas mana yang mau duluan usaha yang jangan, oke lah, mungkin tadi disepakati akan dibicarakan nanti. Tapi terkait dengan unit-unit usaha yang nantinya kita akan masukkan ke anggaran dasar, itu yang kita bicarakan sekarang. Kira-kira potensi desa apa yang tidak termuat di juklak yang ada, itu yang kita masukkan. Jangan sampai kita mau buka usaha ini, kita mau bikin perizinan, tidak mau keluar karena tidak terbaca di situ, tidak ada di unit usaha yang termuat di anggaran dasar. Berarti kita merubah anggaran dasar, yang alhamdulillah untuk saat ini pembuatan anggaran dasar akan ditanggung oleh APBD. Tapi untuk mempercepat itu kita tanggulangi dulu karena proses keuangannya APBD ini sudah disampaikan dengan di rapim kemarin bahwa Pak Bupati akan menggeser anggaran sekitar 600 sampai 700 untuk menanggulangi yang 2,5 juta itu. Jadi begitu Bapak Ibu yang kita bahas ini nantinya. Tadi kan sudah disepakati simpanan pokok, simpanan wajib, oke. Unit usaha sudah ada, tapi disesuaikan lagi apakah ada potensi desa yang tidak masuk di situ. Mungkin seperti itu Bapak Ibu. Terima kasih. Boleh izin? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para desa, PBPD, seluruh jajaran pengurus pemerintah desa yang saya tadi saya hormati gadis, gadis, para pemirsa, teman-teman yang terpilih dari pengurus Koperasi Merah Putih Desa Luoya yang hormat. Yang pertama tentunya kita patut bersyukur hari ini sehat yang amin. Amin. Sehingga dengan sehat-sehat saja walaupun agak terlambat perdebatan di rumah dulu. Kalau ada perdebatan ini kan menandakan bahwa atensi terhadap sesuatu itu pasti ada. Kedua, saya mohon maaf agak terlambat datang karena masih ada sedikit
yang harus dikerjakan di sana, sehingga saya agak terlambat. Saya tidak banyak Pak, yang pasti hari ini teman-teman atau kepengurusan koperasi desa ini sudah terbentuk. Itu poin penting. Kalau melihat dari jumlah kan permodalan awal itu sebenarnya kita akan dapatkan ketika pencairan apa namanya itu 20% di samping iuran anggota dan mulai simpanan wajib dan simpanan pokok. Nah, jadi pertanyaan bagaimana kita mendapatkan anggota? Kan begitu. Hari ini Pak, jadi saya sepakat dengan apa yang disampaikan teman-teman tadi bahwa setelah terbentuk pengurus tentu kita mempersiapkan segala macam infrastruktur pendukung. Mulai dari kurang lebih 3-5 miliar yang disalurkan ke koperasi, tapi kita skip dulu itu, simpan saja di hati ya, simpan bahwa pemerintah yang sudah mengeluarkan instruksi terhadap pembentukan ini tidak mungkin akan lepas tangan begitu saja, betul-betul akan dikawal prosesnya, programnya, sehingga ini akselerasinya bisa lebih cepat, lebih baik. Oleh karena itu sekarang ini hampir seluruh desa membentuk. Saya tadi baru dari 2 desa, habis rapat di sana ke sini lagi untuk memastikan hari ini Kecamatan Telaga CS itu proses pembentukannya sudah dilakukan. Yang kita lakukan percepatan tadi juga sebagaimana disampaikan oleh anggota DPRD juga DPRD, kita segera bentuk koperasi, kemudian mengakomodir seberapa mungkin banyak usaha terkait dengan perizinan. Jangan sampai kemudian kita hanya membatasi 1-2 ketika koperasi sudah berkembang, ternyata ada unit usaha lain yang membutuhkan dan tidak terakomodir dalam anggaran dasar rumah tangga, terus bagus lagi dana lagi. Sehingga terakomodir sebanyak mungkin, bahwa kalau kemudian dalam awal fase-fase awal koperasi bergerak itu yang diprioritaskan hanya 1-2 masalah, tapi sudah tercover anggaran dasar rumah tangga yang memungkinkan koperasi itu bisa melibatkan saatnya dalam berbagai usaha. Ini strateginya. Kemudian yang terakhir, sekali lagi dana desa yang kurang lebih 160 miliar itu dan kurang lebih 20% yang akan memberi penguatan terhadap koperasi. Tinggal nanti kita serahkan ke kepala desa, BPD, pengurusnya dengan baik. Prinsipnya kami dinas teknis dana desa akan melakukan pendampingan administrasi dan teknis programnya agar kemudian ini menjadi stimulus dari pengembangan kegiatan yang ada di koperasi. Selain usaha dan kegiatan lain ini disepakati oleh anggota Bapak Ibu dengan pengurus koperasi. Terakhir tentang pengurusan berdasarkan rumah tangga, memang kemarin Pak Bupati sudah menyampaikan bahwa pemerintah daerah akan membantu koperasi dalam rangka pengurusannya. Tapi kepada koperasi-koperasi yang segera melakukan percepatan pengurusan ADRT-nya itu sudah bisa menginisiasi dan awalnya lewat partisipasi anggotanya, kurang lebih 17% anggotanya, supaya nanti koperasinya sudah terbentuk. Sambil ada proses perubahan dan pergeseran anggaran lewat anggota DPRD dalam rangka stimulus pengurusan akta notaris terhadap koperasi yang ada, sebagaimana kemarin sudah diarahkan pemerintah daerah. Tapi di awal pergerakan koperasi ini, kontribusi partisipasi masyarakat sebisa terkumpul itu nanti akan kita coba optimalkan agar kemudian khusus Luo ini ADRT-nya segera dilakukan. Kami dinas teknis bersama koperasi sama-sama di lapangan membantu desa, membantu DPD agar kemudian Luo ini menjadi salah dua karena salah satu sudah Provinsi Gorontalo yang sudah terakta notaris tercatat di pusat itu Tualango, ya. Kabupaten Gorontalo tercepat di Provinsi Gorontalo dan sudah tercatat di pusat adalah Desa Tualango atau notaris itu sudah. Kita berharap hari ini dan secepatnya pekan ini Luo bisa mengikuti apa yang dilakukan oleh Tualango sehingga tercatat di sana. Karena 80.000 koperasi pertama yang tercatat itu yang segera mendapatkan stimulus program dan anggaran dari pusat. Mudah-mudahan Luo termasuk di dalamnya. Kurangi perdebatan, segera bertemu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pas 5 menit. Terima kasih Pak Karis.
Jadi kami berharap juga anggota atau yang menjadi anggota koperasi ini adalah semua perangkat desa, sehingga kalau kita bisa melunasi iuran pokoknya tidak ada kita 100, kalau kita 100 orang 100 orang ya. Kalau saya bisa diterima jadi anggota, saya mau jadi. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih. Jadi itulah salah satu tujuan kita mengundang Pak anggota Dewan Legislatif DPRD Kabupaten Gorontalo, mau dipain oleh anggota Dewan dari Talaga. Maksudnya gitu. Makasih Pak Yon. Ya, jadi memang benar teman-teman, insya Allah Pak Yon mereka akan bekerja melakukan sosialisasi di semua dusun kami sampaikan. Demikian saya rasa sudah memadai ya, dan nanti kita akan tidak lanjuti juga dan tentunya kami akan kawal operasi ini. Ya, dan dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil musyawarah desa khusus pembentukan koperasi Merah Putih Luo Kecamatan Talaga Jaya dinyatakan selesai. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Foto bersama. Oke. Oke.